Di monitor gitu bang, di monitor ini abang atau kakak atau mas nih siapanya yang mana, karena di tok saya nih tak apa, tak dikatakan itu namanya ini siapa, mungkin tapi saya kayaknya ada kenal nih suara, tapi siapa nih. Sementara saya nih, kegiatan saya sementara ini mendirikan sebuah yayasan, yaitu yang dinamakan Yayasan Sahabat Netra Katulistiwa di Pontianak. Uh, Kegiatan jadi kegiatan hari-hari biasa kita klinik, buka klinik pijit ini. Alhamdulillah itulah unggulan dari usahanya kita, kita mungkin kebanyakan di komoditas kita nih, tukang terapis ataupun tukang pijit ataupun tukang urut, gitulah sepertinya yang kayaknya begitu. Demikian Kang atau Abang, tolong dikasih tahu namanya. Salam perkenalan dan salam persahabatan dari Sambas. Yuk, assalamualaikum, ganti dong. Ya, Pak Suanan. Saya ini dari Provinsi Riau. Dodi ya, Provinsi Riau. Oh gitu ya. Kegiatan sehari-harinya sebagai terapis ya. Sama di sini juga. Saya juga sebagai terapis di Provinsi Riau ini, Pak Suanan. Oh mantap itu. Ada yayasan untuk tunanetra ya. Itu kegiatannya apa aja tuh, Pak Suanan? Yayasannya itu. Kalau boleh tahu, ya diganti. Masya Allah, Bang Dodi. Dengan itulah kabar. Tidak ada namanya. Rupanya sang kreator. Ya minta maaf Bang Dodi, minta maaf sebelumnya. Yalah, sepertinya saya suara kenal, tapi kok ini siapa ya lah. Dimaklumi Bang Dodi. Yalah, sang kreator kita. Ya minta maaf. Bang Dodi, sementara kalau yang di yayasan ini, kegiatannya yaitu pelajaran agama pagi, sore atau malam dengan jam-jamnya pelatihan agama, juga meroja ayat-ayat Quran. Di situ juga kita yang punya keunggulan, yang utama punya keunggulan braille, itu braille tuh, baca Quran braille. Ada ustadznya dari braille tuh. Gitu. Kita di sini beberapa yayasan yang ada di Pontianak ataupun dari Kalimantan Barat nih, kebanyakan yayasan tuh didirikan oleh orang-orang biasa kan, orang-orang awas ataupun orang-orang normal. Tapi hati kita menjadi kepingin berdiri di bawah telapak kaki sendiri, di atas telapak kaki sendiri kan. Kita jadi berdiri sendiri dengan berusaha, walaupun merangkak dan berusaha ya dari kecil ya, memang masih kecil, mendirikan yayasan. Ada kami 2 orang tuh, yang 1 orang tuh ada sering ke Jawa, dialah yang jadi dia tuh dari itu, kalau tidak salah dia dulu di Madiun, dia satu yayasan Braille dulu di Madiun. Jadi dia pengalaman dari Pulau Jawa tuh, dari Wiataguna Bandung. Dia tuh banyak pelajaran dari situ. Berarti dia bisa Braille tuh. Berarti sudah ada belasan siswa-siswi yang diwisudakan dari Braille itu, mungkin udah bisa lah mengajar, ada tenaga pengajar lah dari Braille. Tapi yang namanya Pak Usuni, malu Pak Usuni, karena sudah tua nih baru bergabung dengan teman-teman, jadi jangankan baru latihnya Braille itu pun agak susah Bang Dodi. Jadi kalau udah ke Arab tuh mutar kepala, ini pecah kepala. Berarti kalau di Braille itu yang potensi yang muda-muda lah, berarti 20 tahun ke bawah gitulah. Ada 20 tahun itu, sebelum 20 tahun, belasan tahun ataupun 5 atau 10 tahun yang
yang penting kita meningkatkan sumber daya disabilitas netra khususnya yang ada di sekeliling kita di sini. Itulah niatan kita. Dan gitu, Bang Dodi, mohon doanya buat teman-teman yang ada di sahabat Asia Tenggara ini. Semoga kita dirikan ini selalu diberkahi, dan kami yang mengurus ini selalu diberikan keistiqomahan, ada selalu diberikan kekuatan. Malumlah Bang Dodi, kendala-kendala kita nih luar biasa nih, baru naik, kadangnya ujian yang menimpa kita yang luar biasa. Kadang-kadang ini kita macam di geser gelombang ini, mungkin hampir-hampir rapuh itu, hampir-hampir tumbang, bangkit kembali kan. Begitulah Bang Dodi, dan mohon semangatnya, mohon masukannya buat kita. Semoga kita ini selalu kuat dan selalu minta dengan ini grup, manfaat grup kita ini bisa selalu memberikan ilmu, bisa sharing untuk nambah ilmu supaya kuat. Yang kita terpikir sekarang, kebanyakan teman-teman kita nih maunya di pedalaman lah ya, maksudnya disabilitas netra ini banyak ketertinggalan, karena teman-teman tuh yang ada di pedalaman ataupun susah bergaul ataupun itulah cara mendekati juga luar biasa lah itu. Dimonitor kembali SAT. Begitulah Bang Dodi, sang kreator. Saya selalu minta pendidikan ataupun minta masukan ataupun minta saran dari sang kreator, apalagi Bang Dodi ataupun teman-teman yang lain yang ada di sahabat Asia Tenggara nih. Karena kendala-kendala kita kadangnya turun ke lapangan, kita panggil teman-teman, kita ajak bicara teman-teman dengan sistem kekeluargaan yang secara dekat. Kadangnya teman-teman ini kita ada juga yang namanya santri jarak jauh. Kalau tidak mau datang ke Pontianak dengan kendala meninggalkan keluarga, ada yang sudah bersuami dan beristri, dan mungkin yang belum, susah meninggalkan kedua orang tua, tetapi kita berusaha untuk mendekati, dianggap saudara, jadi berusaha mendekati, itulah bahasanya. Bahasanya kalau bagian psikolog ini harus turun ke lapangan, tidak cukup hanya satu kali itu kan mengajak, malah 4-5 kali itu kan mengajak teman-teman kita, diberikan pengertian, diberikan seperti macam contohnya begini Bang Dodi, kendalanya kami kan, abang atau kakak atau adik, mungkin adik yang adik pikirkan kalau ke pondok ke Pontianak sana, mungkin yang adik pikirkan macam mana mau ke WC, macam mana mau mencari kamar, tempat tidur, macam mana mau mencari makanan, macam mana mau ke dapur, kemana. Dia langsung merespon, Bang Dodi, merespon dia. Oh, itu berarti Pak Usu tahu apa yang kami mau. Terus Pak Usu yang menjawab gini, oh ya jelas lah, kata Pak Usu kan. Yang kamu rasakan pasti ini yang kami rasa. Kami juga dulunya begitu. Sekarang sudah melembur-lembur, artinya ya kemungkinannya coba-coba. Saya bilang kalau sudah ada kepengen mau mencari ilmu, kan ada ayat mengatakan, kalau tidak kita merubah diri kita, ya siapa lagi, kan kalau gitu tak kerubah nasib seseorang kecuali dirimu sendiri. Yang berubahnya kan ada bahasa-bahasa gitu. Begitulah Bang Dodi. Jadi datang. Jadi kami menyarankan begini, kalian datang ke sana, kalau tidak senang 1-2-3 hari balik pulang. Kita bilang begitu. Ternyata
satu demi satu. Ya kita akrabi dengan luar biasa, dianggap saudara itu. Kadangnya dia betah, jadi kepengen ketemu lagi, kepengen mengumpul lagi, dan kepengen datang lagi ke pondok situ. Jadi dia seakan-akan rindukan sama pondok di situ. Berarti disitulah kita bergabung, disitulah kita saudara. Makanya saya begini, Bang Dodi, apabila kita nih di grup, saya sangat betah di grup ini. Karena di grup ini ya yang tahu dengan kita. Di grup inilah yang namanya saudara kita. Dan di grup inilah kayaknya macam satu darah dengan kita. Yang mengerti dengan apa maunya kita, yang mengerti dengan kendala-kendala hidup yang kita hadapi sekarang. Sekarang saya sudah bisa merespon. Saya ini tukang terapis. Sekarang, saya juga tukang terapis. Kata Bang Dodi. Berarti kan nanti kedepannya kan bisa nyambung gitu dengan bahasa-bahasanya. Begitulah Bang Dodi. Demikian, itulah salah satu ungkapan-ungkapan dari saya. Kalau saya salah bicara ini, saya minta maaf, maklumlah, karena mungkin bahasanya saya ini, karena Sambas ini agak jauh di dalam, mungkin bahasa saya ini masih banyak belajar Bang Dodi, masih banyak sekali belajar. Malah ada kami punya rencana bulan 1 nanti kami akan mengadakan sharing ataupun silaturahmi ke yayasan-yayasan teman-teman netra yang ada di Pulau Jawa, Bang Dodi. Ayolah, minta doanya Bang Dodi, semoga kita selalu istiqomah dan selalu yayasan yang kita bangun ini lancar Bang Dodi. Demi kepentingan bersama kaum meningkatkan dan jelas untuk meningkatkan sumber daya manusia disabilitas netra keseluruhan. Demikian Bang Dodi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.